Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggrenulika Putri, NRP 23/2018-004, Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan membahas tentang survei konstruksi dalam bidang cut and fill. Pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian survei konstruksi, yang kedua, mengenai ruang lingkup survei konstruksi dalam hal bidang cut and fill, yang ketiga, tujuan dan perhitungan cut and fill, dan yang keempat, pengaplikasian cut and fill dalam konstruksi. Yang pertama yaitu pengertian survei konstruksi. Survei konstruksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyediakan data yang dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan konstruksi, menyajikan lokasi dan penandaan atau yang sering disebut dengan marking, melaksanakan evaluasi dan estimasi sebelum atau selama kegiatan pembangunan, pengukuran titik acuan untuk penentuan lokasi struktur yang telah direncanakan, posisi vertikal dan horizontal, dimensi, konfigurasi, dan kontrol ketinggian struktur. Yang kedua yaitu ruang lingkup survei konstruksi cut and fill. Salah satu dari ruang lingkup pekerjaan adalah cut and fill ini. Cut and fill merupakan suatu proses pengerjaan tanah yang membutuhkan beberapa material pada suatu tempat dengan cara diuruk serta ditimbun ke tempat lain. Proses cut and fill ini bertujuan agar permukaan tanah terlihat rata. Cut and fill sering kita dengar dengan istilah galian dan timbunan. Pekerjaan tanah biasanya cut and fill ini perbedaannya terletak pada proses penggalian dan timbunan dalam lokasi yang sama. Namun sebelum memulai pekerjaan, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu perhitungan serta kondisi tanah yang akan dijadikan target pembangunan, sehingga jumlah tanah yang diambil serta dibuang dapat diminimalisir agar biaya transportasi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dan ini adalah contoh gambar dari istilah cut and fill yang berarti diuruk atau ditimbun dan sering kita dengar dengan istilah galian dan timbunan. Yang ketiga yaitu tujuan dan perhitungan dari cut and fill. Tujuan dari cut and fill ini yaitu menghindari proses penurunan permukaan tanah. Yang kedua, menyajikan akses ke area lain dengan meratakan permukaan tanah. Dan yang ketiga, sebagai penyangga bebatuan di sekeliling sehingga resiko amblas tidak akan terjadi. Nah, perhitungan cut and fill ini ada 3. Yang pertama, yaitu pengukuran manual atau meteran. Dan yang kedua yaitu pemetaan topografi yang dikerjakan dengan menggunakan alat seperti total station, real time kinematic atau RTK, dan pemetaan drone di udara. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan ukuran kubikasi kendaraan atau standar ukuran bak dump truck atau mobilitas. Selanjutnya, secara mobilitas ini atau takaran kapasitas mobil dump truck dalam metode ini jarang digunakan karena teknisnya hampir sama dengan pengukuran tradisional, tetapi lebih unggul. Mengingat tingkat risiko yang besar, biasanya pemilik proyek tidak akan menerima begitu saja dengan menggunakan metode ini. Sebaliknya, jika metode ini digunakan sebagai pembanding, walaupun sebelumnya telah dilakukan menggunakan pengukuran lokasi. Yang keempat, pengaplikasian cut and fill dalam survei konstruksi. Yang pertama yaitu pada saat pembukaan suatu lokasi baru. Secara umum, proses pengerjaan ini dilaksanakan sebelum membuka lahan konstruksi bangunan yang baru. Contohnya yaitu pada pembangunan gedung baru, pembuatan fondasi, dan aneka proses pengerjaan konstruksi sipil yang lain. Selain untuk pendirian gedung,
Cut and fill ini juga sering kali diaplikasikan pada saat proses pengerjaan jalan yang berlangsung. Dan ini termasuk dalam pengaplikasian yang kedua, di mana proses pengerjaan jalan berlangsung ini misalnya dalam hal agar struktur tanahnya tidak rusak. Contohnya yaitu sebelum instalasi paving block, maka patut dipastikan apakah struktur tanahnya sudah baik. Jika belum, proses cut and fill ini perlu dilaksanakan agar permukaan tanahnya tidak rusak dan menjadi rata. Yang ketiga yaitu proses penambangan. Selain sebagai proses pembangunan konstruksi bangunan, cut and fill ini juga bisa diaplikasikan dalam proses penambangan ini, di mana material alam yang berharga akan diambil. Selanjutnya, gas yang akan diisi itu kembali diisi dengan tanah bebatuan atau rumput agar dinding penggalian tidak ambruk atau amblas. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kontur tanah serta batas lahan di area target. Dengan demikian, pekerjaan cut and fill pada lahan ini menjadi lebih mudah terkait proses penyediaan akses jalan, instalasi air, serta beberapa titik yang akan menjadi area pembangunan. Kesimpulannya dari istilah cut and fill ini dalam bidang survei konstruksi, kesimpulan istilah cut and fill dalam survei konstruksi ini yaitu mengolah data dan mentransformasikannya ke dalam bentuk visual. Tujuannya adalah proses perencanaan biaya dan pembangunan dapat dijalankan secara lebih mudah, dan perencanaan tersebut juga akan berfungsi sebagai patokan atau dasar dari beberapa proses konstruksi bangunan yang akan berlangsung ke depannya. Cut and fill ini merupakan salah satu dari ruang lingkup pekerjaan di bidang survei konstruksi, di mana jika ada sesuatu yang emang dibutuhkan, cut and fill ini bisa digunakan dalam pekerjaan survei konstruksi. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.